Ya, terima kasih. Jadi Rumah Sakit Fatmawati ini sudah menyiapkan sejak tahun 2023 ya, karena kebijakan ini sudah disampaikan sebelumnya. Nah, jadi seluruh rumah sakit sebetulnya juga harus menyiapkan yang disebut dengan kelas rawat inap standar ya. Nah, sekarang sudah diumumkan Perpresnya 59 tahun 2024 yang mengisyaratkan seluruh rumah sakit, pemerintah maupun swasta, itu harus menerapkan KRIS. Dan paling lambat yaitu 30 Juni 2025. Nah, untuk Fatmawati ada 750 tempat tidur. Di sana ada kewajiban minimal 60% dari tempat tidur itu menerapkan KRIS. Berarti kita harus menyiapkan minimal 450. Nah, alhamdulillah sejak 2023 sampai sekarang sudah ada 319 yang sudah kita siapkan memenuhi syarat KRIS dengan 12 kriteria atau 12 komponen itu. Nah, sisanya akan kami kejar. Mudah-mudahan sebelum tanggal 30 Juni 2025 siap gitu. Kemudian untuk di Rumah Sakit Fatmawati ini untuk pendaftaran administrasinya apakah ada perbedaan Pak dengan KRIS atau dengan sebelumnya BPJS Kesehatan dengan macam-macam kelas Pak? Oh tidak ya, jadi sampai dengan hari ini itu masih memakai pola yang lama semuanya. Ya, jadi pendaftaran, kemudian tarif, kemudian kesanggupan atau kepastian pembayaran dari mereka sudah sesuai dengan yang lama. Jadi belum ada aturan yang baru untuk biaya kepesertaan maupun tarifnya. Nah, tentu saja nanti itu akan dibahas kemudian ya setelah dikeluarkannya Perpres 59 ini gitu. Kemudian Pak untuk di Rumah Sakit Fatmawati ini mungkin perbedaan yang signifikan nih Pak. Sekarang kan sudah menggunakan sistem KRIS dengan yang sebelumnya si BPJS Kesehatan dengan macam-macam kelas. Perbedaannya apa nih Pak? Ya, perbedaannya bagi masyarakat sebetulnya sangat diuntungkan ya, karena kita harus menjamin mereka, satu adalah layanan medis itu harus sama, yang kedua adalah layanan non medis. Non medis itu sarana prasarana yang tadi saya sampaikan ada 12 kriteria yang harus dipenuhi. Dan tentu saja kalau bagi masyarakat lebih senang ya, karena dia tempat tidurnya maksimal itu hanya boleh 4. Kemudian kamar mandi atau toiletnya itu di dalam ruangan. Dan ruangan juga harus ada pengatur suhu ya, AC. Kemudian panel oksigen dan kriteria yang lain. Nah, tentu saja ini kan menjaga mutu sekaligus juga untuk keselamatan pasien. Kemudian Pak, pemerintah kan memasang target ya untuk KRIS ini maksimal Juni 2025. Ya. Nah, dari pemerintah sendiri ada nggak sih Pak bantuan ke rumah sakit, khususnya Rumah Sakit Fatmawati ini Pak, bantuan untuk menerapkan sistem KRIS ini? Ya, kalau rumah sakit pemerintah, terutama Kementerian Kesehatan, kan sudah BLU semua ya. Jadi dengan BLU inilah rumah sakit diharapkan mampu untuk mengatur sendiri tanpa harus dibantu lagi oleh pemerintah pusat. Nah, tentu saja sebetulnya rumah sakit daerah, RSUD yang memperlakukan BLUD itu pun sebetulnya seperti itu. Nah, tinggal swasta mudah-mudahan bisa menyesuaikan ya kebutuhan ini, karena ini memang amanah dari peraturan yang ada yang tentu saja untuk kepentingan masyarakat luas sebetulnya ya. Terakhir Pak, sistem kelas rawat inap standar atau KRIS ini kan menuai pro kontra ya Pak di masyarakat Pak. Mungkin sedikit edukasinya nih Pak untuk masyarakat. Ya, sesuatu yang baru tentu saja ada pro dan kontra. Tetapi semua aturan yang dibuat oleh pemerintah itu semuanya berpihak kepada masyarakat lebih banyak. Nah, tentu saja perlu dipikirkan juga pelaku-pelaku penyelenggara rumah sakit agar berimbang ya. Artinya mungkin masalah tarif ya, kemudian masalah kemudahan-kemudahan yang lain bagi rumah sakit swasta juga harus dipikirkan agar mereka bisa minimal 40% tempat tidurnya dipergunakan untuk KRIS ini gitu.